Halo, selamat malam. Hari ini saya akan membawakan market review perdagangan tanggal 6 Juli tahun 2020. Hari ini tadi indeks sempat naik ke 5.000 ya, menguji level 5.000. Wah, tadi udah happy banget kita. Tapi ternyata indeks tutup di bawah 5.000 lagi. Wah, bener-bener nih. Dan asing membukukan net sell 547,4 miliar. Aduh, lagi-lagi asing jualan ya, di tengah euforia market bagus malah dimanfaatin untuk jualan. Kenapa kira-kira? Lebih karena mungkin mereka merasa market saat ini belum cukup kondusif, ekonomi belum pulih dengan baik ya, belum recovery terkait dengan wabah COVID-19. Tapi kita nggak usah terlalu pusing, toh hari ini kita profitnya lumayan bagus ya, bagus sekali malah saya bilang, beberapa di atas 10%. Oke, kita langsung saja ke hasil screening perdagangan hari ini. Perdagangan hari ini yang bagus nih ditopang oleh sektor mining dan agri ya. Ini kelihatannya sinyalnya mulai menunjukkan sinyal buy nih ya, sektor mining dan agri. Walaupun pada dasarnya tadi sektor basic industry terbang cukup bagus ya, banyak kita dapat profit dari sektor basic. Tapi ternyata mining juga bagus. Kita coba cek sektor mining. Ya, sektor mining bagus ya. Hari ini rebound karena berhasil di atas skyline dan selendang ya. Kemarin hari penutupan perdagangan hari Jumat dan hari ini lanjut. Besar harapan saya ini bisa langsung lanjut ke V-line. Coba kita cek secara trend line. Saya melihat secara trend line, coba ya ini bagus ya. Dia berhasil mendobrak level trend line ini. Ya, kemungkinan dia kalau tidak ada arah melintang bisa lanjut ke V-line ini. Sektor mining boleh dicermatin ya dalam 1 minggu ke depan. Lalu agri tipis ya, menguat tipis. Nah, pada dasarnya agri trennya masih oke ya, berusaha recovery. Nah, di tengah market yang koreksi, ternyata diam-diam agri cukup stabil nih menguatnya nih ya. Hari ini bisa pengen ngintip basic. Sebenarnya basic tuh hari ini keren banget ya. Saya penasaran. Wah iya, ternyata bagus ternyata ya. Sedikit lagi dia mau breakout. Resisten nih. Resistennya apa? V-line ini. Kita coba cermati ya. Dia udah 3 kali. Ini pertama, kedua, dan ini ketiganya. Mau besok dia mau menguji coba yang ketiga. Nah, kita lihat nih apakah sektor basic besok bisa terbang ya. Khususnya minggu-minggu depan ini. Karena ini cukup menarik nih. Kita lihat besok. Transaksi juga bagus ya, secara sektoral transaksi bagus. Sektor basic membukukan net buy 39,7 miliar. Coba kalau sektor yang lain, mining bagaimana? Basic ternyata net buy ya. Oh, net buy juga nih 4,3 miliar, tapi net buy-nya nggak banyak ya. Wow, basic kayaknya bakal keren nih. Agri malah net sell ya, minus 0,7. Coba lihat sektor lainnya, finance bagaimana finance? Finance hari ini juga menguat tipis-tipis. Wah, minus 120 miliar. Berarti finance masih belum terlalu oke ya. Ini yang merah ini coba infrastructure. Asing net sell-nya di sini cukup besar ternyata, minus 377,9 miliar. Infrastruktur itu ada Telkom, nanti coba kita cek lah. Tapi pada dasarnya
besok minggu depan besok ini hari Senin, jadi kita coba lihat di hari Selasa dan beberapa hari ke depan kita akan cek basic industry lebih fokus dan mining dan agri ya. Kita coba cek gitu. Concern di situ. Oke, kita langsung sahamnya saja. Pantas aja ini mining ternyata di 3 saham pertama dihuni oleh emiten mining nih, Antam, Tins, dan Inco. Tadi kita beberapa teman dapat profit banyak dari Antam dan Inco ya. Wah, ternyata Antam kepentok V-line dan kita coba cek, ini pernah kepentok dan koreksi. Ini pernah kepentok lalu koreksi lagi, besok penentuannya ya. Ini sudah kena, besok gimana ya? Kalau besok breakout, nah, kayaknya menarik untuk dibeli nih ya. Transaksi juga, volumenya juga bagus nih. Cakep nih, volumenya bagus. Transaksinya tapi masih belum terlalu ya. Tapi kita lihat besok. Itu Antam, Tins. Wah, Tins juga sama. Saat ini sedang menguji resisten di V-line. Kita coba lihat apakah bisa breakout apa enggak. Ya. Tadi kita udah lihat yang breakout keren tuh ya, kita udah cek ya di Excel tadi. Kita coba lihat nih yang besok kepentok. Nah, kalau Inco udah breakout ya, udah breakout dan sekarang gilirannya Inco mau menguji level resisten di sini nih. Nah, ini dia menguji nih besok nih. Kalau dia bisa melampauin garis ini, yang kecil ini, nih saya tempel di sini deh coba. Di 3175 lah level itu. Kalau bisa breakout, silakan tambah porsinya ya. Lalu ada Envy. Envy ini saham lapis ketiga ya, gorengan. Kalau lihat modelnya kayak begini nih, aduh saya kok nggak berani. Tapi itu kan saya. Kalau Bapak Ibu mau nyoba, silahkan ya. Envy boleh dicermatin untuk trading jangka pendek. Breeze ini sudah naik cukup tinggi. Tadi saya sudah jualan dan karena apa saya jualan? Karena naiknya sudah terlalu ekstrim ya. ATR-nya 5,9 tapi change-nya sampai 22,98%. Nah, ini saya kok nggak damai sejahtera. Jadi saya nggak memilih untuk itu. Masih banyak yang lain yang risk and reward-nya masih imbang, masih oke ya. Ini banyak kok daftarnya nih, saya bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. SCMA juga masih bagus, masih hold. Bagi yang punya naikkan trailing stop. Bagi yang belum punya, saya coba akan bantu cek apakah ini oke untuk dibeli. Ternyata SCMA hari ini nutup gap nih Bapak Ibu nih, di sini ada gap. Ya, apakah SMA masih menarik untuk di-buy? Saya lihat sih SMA masih oke, tapi kita coba lihat. Nah, di weekly-nya ternyata dia breakout dari skyline ya. Ini bagus nih. Transaksi juga bagus. Target saya ke V-line ya. Coba saya mau gambar trend line di weekly. Apakah harus selalu begitu? Ya enggak sih, iseng aja. Kan kalau confirm, kalau klasik confirm, modern confirm, berarti kan sudah inline. Kita lebih tenang tradingnya. Jadi tanpa mengabaikan dan tanpa mengagung-agungkan teknik yang satu dengan yang lain, tapi kita lebih baik kombinasi saja. Oke, kita lihat. Weekly-nya kalau bisa breakout level 1285 bakal cakep nih. Target V-line terbuka lebar. Ya, itu Surya Citra. Kalau rasa nggak serak dan sudah high dan risk dan rewardnya sudah nggak imbang ya jangan maksa. Pura ini sideways ya. Nah, kelihatan banget dia naik turun di level itu. Kalau saya sih, saya hindarin yang saham kayak gini ya.
Kelihatannya dia masih melipir di sini sih, masih di support sih. Masih oke, tapi hindari. Kalau saya sih cari yang lain aja. Sril, Sril diem-diem nih Sril nih. Berapa kali saya lihat dia muncul terus nih di trading ideas kita. Tapi kita lihat, ini mirip-mirip nih sama emiten mining tadi ya, Antam, Tins gitu mirip-mirip. Ini percobaan ketiga nih, bisa breakout apa enggak ya. Nah ini saya kasih lihat dia ada pola cup and handle, walaupun modelnya nggak menentu ini, tapi ya mungkin untuk minor dia bisa naik sampai ke T3 dulu nih. Coba kita lihat weekly-nya. Ya, weekly-nya tertahan di areal selendang. Target kita ke Skyline dulu dah. Skyline di 227 ya. Ya, Skyline dan T3 ternyata sebaris nih. Coba kita cek. Ini mamanya saya taruh di level 228 ya, 228. Ini gambarnya saya kasih cari warna yang lebih jelas ya. Coba cek weekly-nya. Nah, tuh kan. Saya lihat targetnya imbang. Ini yang saya bilang kita coba cari korelasi antara time frame. Nanti kapan-kapan saya mau bikinin webinar khusus untuk time frame ini deh. Nah, ini oke nih. Ya, target kalau dia breakout V-line, targetnya ke T3 ini. Terus real, Bank BCA cakep banget. Tadi saya sudah lihat, ya, udah oke. Weekly-nya juga oke, ya. Wah, ini saham uptrend, monthly-nya bagus banget tuh. Wah, Skyline keren banget ya kalau bisa keluar dari monthly selendang. Udah bagus lah ini. Ya, 30.000 saat saya lihat 30.000 jadi resisten kuat nih. Nah ini 30.000 jadi resisten kuat untuk BCA. Ya kita tunggu aja, semoga bisa breakout 30.000. Kalbe Pharma posisi juga uptrend bagus ya. Wah weekly-nya juga cakep nih weekly-nya nih. Udah hold aja deh. Hold saja Kalbe Pharma ya. Cakep nih Kalbe. Cepin. Nah, Cepin tadi kita udah call ya. Saya sudah call tadi di sesi 1 saya bilang perhatikan emiten nanti Bapak Ibu bisa lihat di grup. Untuk sesi 2 bakal terbang, ternyata beneran sesi 2 dia melaju cukup kencang ya. Nah, ini bagus nih. Ini juga bagus. Lihat dia rebound dari Skyline dan selendang nih weekly-nya ya. Wah, monthly-nya juga bagus. Ya, saya coba kombinasi dengan Fibonacci. Saya lihat Fibonacci-nya kayaknya oke nih diukur nih. Monthly ya. Kalau kita coba Fibonacci monthly, tradingnya juga pakai monthly. Wah, dalam waktu ini saya lihat resistennya di sini nih. Level ini nih. 6.900 nih. Ini level resistennya, berikutnya ke sini kayaknya nih. Coba saya buka. Fibonacci, saya buka ininya yang oke. Nah, selanjutnya ini ya. Ke sinilah. Kalau biar dia bisa tembus ini. Ini golden ratio ya di level ini Fibonacci 61.8 itu golden ratio di monthly. Jadi saya lihat 6.900 akan mudah untuk ditembusi sama Cepin. Ya, ini. Berikutnya ke sini. Oke banget nih. Kayaknya sejalan banget ya. Sip. Good. Cepin. Tower ajaib. Saya tadi kode sempat kemarin hari Sabtu atau Minggu saya lupa. Tower itu kalau mau buy nawar ya di level 1075 sampai 1085 dan ternyata actionnya benar sampai situ ya. Kalau kita cermati di 5 menitan
dia swingnya tower itu persis di angka 1065, tapi cuma nyentuh sebentar doang, celup turun langsung dia rebound lagi. Nggak bener-bener 1065. Nih kayak gini nih, dia turun sebentar, slap langsung dia rebound lagi. Nih, dia turun pagi-pagi pembukaan, dia turun dulu, langsung dia rebound. Nah, dan stabilnya di 1075 nih. Kelihatan kan nih, dia stabil di sekitar ini. Cakep nih, tower masih cakep. Kita lihat weekly-nya masih oke banget, monthly-nya apalagi ya. Oke, hold aja tower. LSIP juga bagus ya. Ini dia akan saat ini dia akan menguji resisten. Ini nih. Ya, 900. Breakout 900, target saya V-line. ISAT. Sayang di sini screening nggak muncul Excel ya. Kenapa? Karena tadi Excel dia turun sedikit. Candlenya lebih ada shadow-nya di atas ya. Tapi nanti kita akan ulas juga Excel. Nah, ini weekly-nya bagus nih ISAT ya, di atas skyline dengan target risk and reward yang cukup menjanjikan sampai ke V-line ISAT. Kalau Excel bagaimana? Sekalian kita lihat, nggak muncul di screening, tapi saya lihat chartnya bagus. Nah, ini udah di atas V-line. Terus, nah ini yang saya bilang, shadow-nya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, itu yang membuat dia tidak muncul di screening, tapi it's okay. Saya lihat potensi untuk naik masih besar. BWPT, udah lama sekali ya kita nggak trading BWPT. Diam-diam oke nih, kayaknya kalau dia breakout V-line cakep nih kayaknya nih. Udah pernah breakout gagal, nanti kita coba yang ketiga ini breakout beneran apa enggak. Boga spekulatif ya. Tadi ada PTPP segala loh. Coba nanti kita cek ya. Boga rebound ya, rebound. Kita lihat nih bisa lanjut apa enggak nih, bisa breakout. Nah ini saya nggak suka nih kayak gini nih. Aduh, kenapa mesti mempermainkan para investor ya. Nah ini PTPP menarik ya, sudah mencoba untuk breakout resisten lagi, tapi dia malu-malu. Nanti kita coba lihat besok nih. Oke, kita bahas saja, langsung bahas pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Kita mulai dari PTPP. Oh, PTPP udah. BBCA udah. Oke. Astra Internasional. Wah, masih sideways. Kalau mau akumulasi boleh nggak, Pak? Boleh. Rasanya sih masih oke nih. Dia tertahan di selendang. Selama tertahan di area selendang, mau tahan boleh. Dan saya lihat jaraknya sama skyline dekat, jadi hati-hati ya, jebol skyline, cut loss dulu aja, jualan dulu. Soalnya dia masih di bawah V-line ini, sifatnya masih di bawah bayang-bayang bearish ya. MNCN pada dasarnya ini tertahan di area support ya. Kelihatannya ini daerah support, daerah tahanannya dia. Nah, ini kita coba lihat peluang dia untuk naik besok.
apakah ini cukup kuat ya, cukup kuat untuk jadi pijakan untuk rebound lagi. ALI, ini masih bagus. Ini 3 kali ya, percobaan yang ketiga juga. Moga-moga dia kuat untuk breakout V-line nih. Kalau dia nggak kuat ya goodbye dulu aja, jual dulu aja. TCPI. TCPI bikin galau juga ini ya. Masih di sini-sini saja dia. Tahu-tahu tahu-tahu rebound. Moga-moga bisa segera rebound. Mika kebiasaannya jelek ya, suka bikin shadow ya, suka bikin rambut dan leg. Nih kebiasaan yang jelek. Kalau bisa bertahan di sini sabar banget ini orang ya. Pegas masih di jalur uptrend dan sekarang masih tertahan di zona support ya, selendang. Masih oke nih, tahan aja. TPIA tadi sempat hijau tadi pagi, tapi kemudian ditutup merah. Tertahan di area selendang, posisi masih saya lihat masih belum oke untuk hold, buy and hold ya. Waspada kalau jebol selendang TPIA. Java nyoba lagi ya, mau nyoba dobrak V-line lagi ya, mampu nggak nih besok nih? Dia percobaan ketiga nih, bercoba bertahan di atas V-line. Harusnya sih masih bisa dia, harusnya sih masih oke. Tapi transaksi sudah menurun jauh nih. Ya, menurun jauh. Kalau rasa nggak yakin, kurangi muatan, pindah yang lain dulu aja. Era masih sideways. Wah, ini sidewaysnya panjang nih. Sideways di level ini dari bulan April nih, nggak kemana-mana dia. Betah banget nih yang di sini nih. Jual aja deh, pindah. Kalau masih rugi tipis, jual aja, pindah deh. Ini tadi Telkom tadi saya sempat bilang infrastruktur jualannya banyak. Nah ternyata Telkom hari ini yang net sell-nya tuh minus 292,4 miliar ya. Saya sudah curiga karena kemarin itu news Telkom itu cukup banter ya, cukup kencang. Berita bagus banyak kan, ya bilang dia mau mengembangkan industri digital lah dan lain-lain. Nah biasanya kalau yang berita bagus itu cenderung malah banyak yang jualan ya. Nah ini tapi masuk areal beli nih. Jadi Telkom tuh idealnya kalau beli di area sini nih 3.000 gitu boleh beli. Nanti jual 3.100 ya dapat 5% masih dapat kok. Friend masih di situ-situ saja. Masih ditahan di area 100 rupiah ya. Tapi dia kabar gembiranya masih tertahan di selendang dan skyline. Kalau saya lihat sih mungkin dia bisa ikut sentimennya Indosat dan Excel ya. Tapi saya nggak tahu juga beneran bisa apa enggak ya. Moga-moga aja bisa. Jasa Marga masih oke, masih hold ya, posisi tertahan di selendang. Masih oke banget ini, sideways biasa ya, dia memang karakternya gitu. Kalau mau naik dia sideways dulu nih, naik sideways dulu, habis itu breakout baru tank gitu ya. Untuk Jasa Marga kudu bersabar ya. ICBP juga masih sabar, kudu bersabar ya. Ini modelnya kalau naik tuh diam-diam gitu ya. Coba saya cek weekly-nya. Nah, ini ketahan di V-line ternyata. Nah, ini ICBP kalau breakout V-line oke lah ini. Ya. Semoga. GGRM. Wah, ini kayaknya ada yang mau bawa on weakness nih. Cukai rokok mau naik lagi loh, hati-hati loh ya dengan sentimen ini.
Ini belum keluar dari zona downtrend loh ini GGRM di weekly-nya. Sama HMSP juga, coba cek. Ya, masih di bawah selendang malah. Hati-hati dengan HMSP dan GGRM. Ini sentimennya kurang bagus. Walau begitu, asing kalau di HMSP masih banyak beli nih. Sorry, bukan asing, tapi transaksinya tinggi. Antara dua nih, jualan apa masuk. Kalau saya lihat cenderung jualan ya, asing turun terus tuh. Nih, asing turun terus. Coba GGRM. Mirip-mirip ya, ini malah lebih serem. Turunnya lebih serem ya. SMGR. Ini oke ya SMGR ya. Sudah di atas V-line lagi. Ini saya kok optimis nih bisa ke 11 ribuan. Kayaknya. BRPT. BRPT masih sideways ya. Sideways. Jadi sabar-sabar aja. Ini areal support sih. Kabar gembiranya adalah ini areal support dari BRPT. Dan saya lihat areal support ini terbatas ya di areal-areal ini ya. Ya kalau mau hold nggak apa-apa. Kalau saya uang tuh diputerin ya, jangan di hold aja. Biasa enak tuh buat dagang ya. Sekarang terakhir ASA. ASA cermati transaksinya yang mikro ya. Transaksinya mikro. Pada dasarnya oke nih. Mau spekulasi boleh, tapi ingat nih transaksinya mikro ya. Saya cenderung kok suka transaksi di saham-saham yang transaksinya banyak, jadi nggak gampang dikendalin oleh market maker. Oke, sekian dulu teman-teman semua. Saya yakin kayaknya minggu-minggu ini bakal bagus nih. Masih bagus lah, tapi nggak usah khawatir. Kita trading sesuai trading plan saja dan tetap stay playing defense ya, playing defense juga. Jangan terlalu agresif. Ya, stay safe semua, stay healthy, dan God bless you all.